Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara edit video di Premiere Pro untuk yang basicnya. Yang pertama-tama saya bakal ngajarin gimana caranya membuka aplikasinya dan membuat save dari project yang dibikin di Premiere Pro. Pertama-tama beginilah tampilan awal di Premiere Pro saat dibuka aplikasinya. Nah, langkah pertama untuk memulai dari edit video adalah menekan New Project. Di sini bisa tekan New Project atau ditekan File, terus New, terus Project. Itu bisa juga. Jadi setelah kita tekan, di sini ada beberapa komponen-komponen dari Premiere Pro untuk savingnya. Yang pertama dia ada namanya. Kita bikin namanya dulu. Apa nama yang mau kita bikin untuk di project ini. Nah, kalau untuk nama ini, dia nggak bisa dalam bentuk simbol-simbol. Dia harus bentuk nama gitu. Contohnya bikin, kalau saya dokumenter sinematik kota Padang. Ini contohnya aja. Nah, selanjutnya ini ada lokasinya. Lokasi di mana nanti project ini bakal di-save dan di-auto-save. Nah, kalau saya di sini saya save-nya maunya di video tutorial. Video tutorial aplikasi edit video dan di sini. Eh, enggak, kalau ini enggak di nah di sini. Kita select. Jadi nanti tergantung folder dari masing-masing dari komputer kalian. Terus selanjutnya nanti ini di sini ada bagian video rendering playback. Ini rendernya mau pakai apa? Kalau saya ini mau pakai kuda aja dari bawaan emang dari Premiere Pro dan komputer. Terus selanjutnya ini formatnya gimana timecode. Ini di sini macam-macam ada yang frame, ada timecode, tapi bagusnya timecode aja biar formatnya umum dan general gitu. Terus audionya dari mana? Audio sample aja. Terus ini DV biasa aja, jadi rata-rata semuanya ini bawaan aja gitu. Terus ini color manajemennya, itu menggunakan HDR grafik. HDR grafik yang saya pakai ini tergantung dari laptop atau komputer masing-masing ya, sanggupnya berapa. Kalau saya makainya dari 75%, yang emang waktu dibuka di aplikasi memang bawaannya 75%. Biasanya kalau bawaannya emang udah dari Premiere Pro-nya mendeteksi dia apa namanya spesifikasi dari komputer atau laptopnya. Nah, selanjutnya ini ada scratch disk-nya. Kalau misalnya dari saving tadi mau dibeda-bedain save-nya, bisa juga nanti bedain aja masing-masing. Tapi kalau misalnya mau langsung semuanya di satu tempat, itu bisa aja diubah dari lokasi ini aja. Tapi kalau mau beda-bedain, kayak misalnya kita capture video, bagian videonya aja, itu kalau misalnya mau dibedain sama lokasi tadi, tinggal dibedain aja, bukan browse, kan yang lain. Nah, gitu. Nanti sama kayak yang lainnya, library, audionya, video. Tapi ini biasanya ini apa namanya bagusnya kalau saya ini satu tempat aja, satu lokasi aja, atau dibikin aja nanti folder khususnya untuk edit dari video ini aja gitu. Gitu. Mungkin itu aja dulu yang untuk dari savingnya. Nanti setelah kita bikin seperti ini, kita tekan OK aja. Nah, kita tunggu aja beberapa saat. Biasanya durasi dari loadingnya tergantung dari spesifikasi dari komputer atau laptopnya masing-masing gitu. Nah, beginilah tampilan awalnya setelah dari kita save nanti bagian-bagiannya. Nah, yang pertama itu saat kita masuk itu ada di bagian editing di sini. Nah, bagian editingnya ada beda-beda timeline deh, ada beda-beda bagian. Yang pertama itu dari bagian dari file mentah. Terus ini ada bagian dari clip. Jadi ini dari kita tarik video dari file mentah kita ke clip. Untuk melihat file mentahnya kita mau editnya gimana dan masukinnya kemana untuk masukin ke timeline-nya. Nah, ini adalah timeline. Timeline ini di tempat kita ngedit untuk dari masing-masing footage-nya. Nah, ini programnya ini tempat preview atau untuk melihat sewaktu kita edit di timeline ini. Jadi kita tinggal arah-arahin aja nanti timelinenya untuk melihat dari preview dari masing-masing footage videonya yang diproses gitu. Terus di sini ada bagian-bagiannya juga di bagian editing. Pertama itu ada selection tool. Selection tool ini yang kayak untuk drag-drag biasa juga, kayak untuk pilihan kayak gini yang muncul sekarang ini. Terus di sini ada track selection forward tool. Ini ada pula bagian-bagiannya lagi nih di sini.
Nah, kalau ini ripple edit tool, terus ini untuk razor tool ini untuk ngekat gitu. Biasanya saya makainya dua ini aja. Untuk ini selection tool untuk select yang mana yang mau di drag. Terus saya pakai yang razor tool ini untuk ngekat. Biasanya saya pakai dua ini aja. Terus hand tool ini biasanya untuk dorong-dorong, narik-narik aja. Tapi biasa sama selection tool ini emang udah bisa juga sih. Jadi jarang juga saya pakai yang hand tool ini. Nah, kalau ini untuk pipe. Tapi biasanya kalau untuk yang tahun 2020 ke atas, type tool ini nggak disarankan buat dari titelnya. Jadi saya jarang juga pakai ini untuk di tahun 2020 ke atas, untuk dari Premiere Pro-nya. Biasanya saya makainya kalau di selection ini cuman selection sama razor aja udah cukup sih. Soalnya dari selection ini kadang-kadang untuk drag-drag pakai hand tool ini udah otomatis juga. Jadi jarang saya pakai yang lain gitu. Sama pakai pen tool ini juga jarang. Biasanya pakai pen tool ini biasanya di FX ya, tapi nggak di sini pilihannya. Nah, ya kalau misalnya untuk sementara bagusnya untuk basic pakai aja dua ini aja lah. Nge-cut untuk razor tool untuk cut sama selection tool untuk drag and drop gitu. Nah, kita cobain dulu untuk dari drag and drop-nya untuk sederhananya aja dulu. Kita ambil contoh dari edit yang sekarang aja. Nah, contohnya saya mau masukin yang suara atau lagu, kita drag aja bisa juga. Atau kalau diimport dari ini bisa juga sih. Diimport dari Premiere Pro-nya bisa juga, nanti tekan import, import, nanti pilihan aja. Tapi kalau misalnya dari sini agak lama sih. Kalau saya lebih suka drag and drop aja, lebih simple sama lebih cepat gitu. Nah, ini untuk suara gitu. Terus kalau misalnya mau lihat reviewnya di klipnya bisa kita drag aja ke sini. Nah, nanti kelihatan seperti ini. Gitu. Itu kelihatan dari sini. Tuh, terus untuk drag dari apa namanya? Untuk dari sini ke timeline. Kalau misalnya mau suaranya aja ini kan ada dua nih, ada video sama ada suara. Nah, ini video only ini bisa kita drag kalau kita mau masukin videonya aja tanpa suara. Ini juga ini untuk audionya aja tanpa suara gitu. Sebentar, karena di sini apa namanya? Suaranya saya belum pakai earphone dari bawaan sebelumnya. Jadi di setting dulu. Settingnya dari preference, terus dari audio hardware. Untuk kalau mau nyeting dari keluaran dari aplikasinya gitu. Kalau misalnya mau dengar di earphone tapi ternyata muncul dari speaker, bisa diedit juga dengan earphone-nya di setting di sini gitu. Nih, karena mesin mikrofon, kita bikin dari headset aja. Headset, headset juga. Oke, oke, kalau latensi ini tergantung masing-masing aja. Kalau saya pakainya bawaan aja. Oke, di oke aja. Ini contoh Misalkan suara. Kita bisa apa ngambil sampelnya, kita bisa apa namanya? eh Motong bagian-bagiannya bisa juga dari sini. Lihat-lihat misalnya kita nggak mau motong-motong di timeline karena kan kadang-kadang ribet sama makan waktu. Kita bisa aja langsung motongnya di footage. Contohnya kayak gini. Padang Karena di sini baru mulainya di sini, jadi saya maunya mark in-nya di sini. Mark in ini kita menandain video apanya namanya footage-nya kalau dia mau masuknya di sini gitu. Nah ini juga. Ini karena ada lowong di belakangnya, saya nggak mau masukin yang bagian lowongnya. Jadi saya maunya untuk berhenti di bagian diceritakan. berhenti. Nah di sini berhentinya. Kita tekan mark out-nya di sini untuk pembatas dari terakhirnya. Nah gitu. Itu caranya untuk dari marking markupnya. Jadi selanjutnya nanti kita tinggal drag aja ke sini. Nah, sebelum kita drag suara, bagusnya kita dragnya itu dari footage. Kalau saya karena jadi di sini ada sequence juga nih. Sequence itu bagaimana format dari apa namanya videonya kita bikin gitu.
Tapi di sini untuk sequence-nya saya mau memakai dari ini aja, dari format dari kameranya aja. Jadi saya pilih aja di sini semuanya aja langsung dari masukin. Soal yang suara karena kita udah masukin tadi. Kita drag aja dan 16 masukin ke Premiere Pro. Import filenya makan waktu karena yang kita masukin langsung sekali 16 ya. Kita coba mulai dari basic dari editing. Basic dari editing. Itu kan harus ada sequence. Jadi nanti sequence itu sesuaikan aja sama yang ada di video. Misalnya kalau mau pakai sequence yang TikTok, sesuaikan aja, cari aja sequence TikTok. Nah, frame second-nya kita atur juga. Kalau misalnya frame second-nya mau dinaikin bisa, tapi pilih aja custom. Nanti naikin aja, misalnya mau berapa frame per second, misalnya 60. Nah, biasanya kalau 60-60 ini biasanya masuknya di YouTube, video-video di YouTube atau dari video-video yang ada di pokoknya yang resolusi tinggi yang bisa diupload lah. Tapi karena TikTok atau Instagram itu lebih kecil, dikecilin aja. Biasanya itu ada di frame rate-nya 25 frame per second. Kalau untuk dari sosial media seperti TikTok sama Instagram. Nah, terus untuk yang paling utama itu ada di bagian frame size-nya. Nah, untuk frame size-nya ini sesuaikan sama yang ada format di Reels sama TikTok. Biasanya Reels sama TikTok itu sama formatnya. Cari aja misalnya format dari resolusi dari TikTok berapa. Nih ada 1080, 1920, 1080, 1920. Dengan aspek rasio 9:16. Itu 9:16 atau 16:9 lah. Jadi kita atur aja, ini kayak yang di bagian ini bagian horizontalnya di bagian vertikal. Bagian vertikal itu bagian atasnya, horizontal bagian bawahnya. Jadi kalau bagian bawah berarti kan harusnya lebih kecil, berarti 1080 10 kali 1920. 1920. Nah, untuk timecode ini terserah. Biasanya kalau saya ngikutin dari ini aja, template dari komputer aja. Biasanya yang diubah tuh yang ini aja, frame per second aja. Kalau misalnya mau upload di YouTube berarti 60 frame per second karena resolusinya paling bagus 60. Tapi kalau untuk biasanya untuk di smartphone atau untuk di TikTok atau Reels itu biasanya bisa nampungnya 25, di bawah 29 lah. Tapi saya biasanya main aman di 25 gitu. Jadi kalau udah nanti 80 sama 920 kita coba oke dulu. Nah, kelihatan seperti ini nanti tampilannya. Tapi karena uh, TikTok sama Reels ini karena dia di handphone ada bezel, biasanya lebihin sekitar 1 senti dari masing-masing batas bawahnya ini. Jadi kalau misalnya mau naruh logo, taruh logonya agak ke bawah sini. Terus kalau masukin video yang ini pentingnya boleh full screen, tapi utamakan yang penting-pentingnya itu 1 senti dari samping kiri atau kanan atau bawah. Itu. Tapi karena di sini saya sequence-nya untuk YouTube, jadi nggak perlu pakai horizontal, nggak perlu yang pakai yang sequence-sequence yang kayak gitu. Jadi cukup saya masukin aja sequence dari apa namanya dari um, video dari kamera karena biasanya YouTube itu bisa nyesuaiin dengan ukuran dari kameranya. Misalnya ini saya masukkan sesuai scriptnya, itu scriptnya dulu seorang ombak halus menyepi pantai, berarti cari yang ombak sama pantai. Ombak sama pantai. Nah, berarti ambil yang ini nih. Ini kita masukkan dari file mentah ini ke bagian source yang untuk previewnya. Kita pilih. Nah, kita tengok. Kita tengok bagian mana yang cocok untuk videonya.
Jadi saya bakal milihnya yang di sini. Sini, jadi kita mark in di sini. Terus smart out-nya kita coba play dulu. Jadi kita mark out dulu sampai sini aja dulu. Jadi setelah di mark out, nanti tinggal di drag aja. Habis di drag ke timeline-nya. Nah, bagian nanti ke timeline-nya. Tuh. Jadi sesuaiin aja nanti sama dari suaranya nanti dari sound. Sekarang disesuaikan aja. Kalau misalnya kan mark ini untuk menetapin dari footage yang mentah ke file yang ada di timeline. Kalau misalnya ada footage yang kurang dari lagunya, dari soundnya, tinggal tarik aja. Tarik aja nanti dia bakal menyesuaikan sama dari footage aslinya nanti entah. Gitu. Itu bisa ditarik aja, ini juga bisa ditarik. Nah, sesuai dari footage yang. Terus untuk bagian-bagian dari timeline ini ada pertama itu ada bagian V1. V1 artinya video 1, terus ada video 2 dan video 3 nih. Cara-caranya tergantung nanti untuk penggunaan dari timeline-nya. Terus sama juga kayak audio nih, ada audio 1 sampai audio 3, itu tergantung dia. Terus kalau mau ditambah bisa juga. Tambah tinggal klik kanan, track aja. Nanti pilih berapa video etrik atau audio etrik mau dimasukin nanti. Nanti kalau misalnya mau masukin satu audio etrik atau video etrik tinggal option. Kalau misalnya mau masukin 5 bisa tinggal oke aja. Jadi sesuai aja sama kebutuhannya. Karena saya nggak butuh di sini jadi baru bisa dimasukin audio video seperti yang tangganya. Itu. Setelah dari itu nanti kita masukin nanti dari audionya. Audionya kita masukin karena saya sudah makan sebelumnya seperti video 41. Jadi kita drag aja audionya ke timeline. Timeline-nya kita masukin audio 1 aja. Karena di sini kan kelihatan patah-patah nih videonya. Nah, di sini ada warna kuning, ada indikator kuning di atasnya. Itu menandakan bahwa kalau itu tuh belum di render. Nah, untuk itu kita render dulu supaya lebih smooth hasilnya. Gitu. Jadi nanti setiap ada tanda kuning atau tanda merah, itu bagusnya kita render dulu sebelum kita edit. Padang. Nanti setelah render pasti nanti muncul ujung videonya menandakan dia sudah di render. Dan biasanya Kota tercinta. lebih bagus. Begitu katanya. Suara ombak halus menyapa pantai. Padang, kota tercinta. Begitu katanya. Suara ombak. Kelihatan beberapa penjualan sinyalnya, sinyal audio dari sinyal digital dari editing. Jadi kalau ada hasilnya Padang di nanti syutingnya dari atas ke DP sesuai dengan scriptnya. Jadi nanti untuk editing videonya sesuai dari script sama sesuai dari imajinasi dari editornya. Dan misalnya kalau mau masuk biasanya ini cara footage-nya di bawah ketika kreatif. Jadi kita masukin aja. Sama di pandangnya cara footage yang bagus.
masalah lagi yang kayak tadi. Tapi kalau masalah gitu ini tinggal perbaiki aja tadi. Kita harus ada alternatif lain, jadi kita cari alternatif lain aja. Nah, ya pokoknya gitu lah caranya. Jadi kalau misalnya mau di-cut videonya, misalnya mau di-cut di bagian sini, ambil aja kalau cut misalnya di bagian misalnya, nanti lama kan untuk support sebelumnya di timeline zoom in aja, terus kita pakai nanti bisa aja sih gitu. Tapi kalau pindah-pindahin pakai dia selection pindahin, nanti pindahin tak misalnya mau diadu gitu, mau misalnya ada bagian yang ini nanti kita pilih efek dulu, coba aja misalnya yang bagian sini karena di sini yang pertama kita kecilin ini, setelah yang ini kita kecilin ini aja misalnya 50 gitu, ini jangan dibikin 50 karena dia lokasinya sama, kita tarik aja nanti misalnya ini di atasnya, terus ini di bawahnya, semakin ke atas semakin paling pertama ya. Misalnya nanti ini disesuaikan target ke sini misalnya sekitar untuk editing untuk melihatnya lagi gitu, udah bagus sampai ini Suara ombak halus sampai ini tuh udah 2 tas bawah gitu. Jadi fungsinya untuk panel dan visibilitas itu udah 3-nya. Tuh. Jadi nanti bagusnya kalau untuk editing coba-cobain aja misalnya basic-basic aja untuk angkat-angkat sama nyambungin aja, sama tuh angkat-angkat suara gitu juga sama juga. Nanti tinggal drag and drop, tinggal tarik-tarik aja gitu. Itu kurang lebih sih editing tuh sama, hampir sama memang. Terus kalau misalnya mau balikin ke awal, Ctrl Z aja. Ctrl Z aja. Terus kalau misalnya mau di save, nanti save itu Ctrl S. Save aja yang tadi gitu. Untuk sendiri gitu mungkin dulu nanti coba-cobain aja dulu untuk editingnya, pakai untuk nyambung-nyambungin aja. Mau nyambungin aja dulu, masukin aja logo-logo sama juga kayak tadi tinggal drag and drop, nanti kalau misalnya kepanjangan di kameranya tinggal dipotong aja pakai razor tool. Kalau saya makanya 2 ini aja sih, razor tool sama selection tool, karena fungsinya udah mencukup semua yang dibutuhkan sih. Jadi coba-cobain aja kayak gitu dulu, bikin aja konten di Adobe Premiere untuk melancarkan ini untuk basic-basic dari editing. Gitu. Nanti kalau udah bisa, nanti selanjutnya nanti bakal diajarin gimana caranya menggunakan efek dan color grading di Adobe Premiere. Karena Adobe Premiere ini luas untuk editingnya. Kita malah bisa bikin template juga. Kita bisa bikin preset. Jadi nanti kalau misalnya kita buatnya lagi, nggak perlu kita atur-atur ulang. Tinggal kita pasang aja, terus sesuaikan aja angkanya. Gitu. Mungkin itu aja untuk dari presentasi dari tutorial video editing untuk part ketiga. Mungkin untuk basic-basicnya ini aja, nanti lanjutan ke efek. Jadi coba-coba aja belajar dulu untuk yang basic.